Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan kami IKA Himatika Indonesia Wilayah 4, Jaya Selalu Merdeka. Gimana kabarnya saat ini? Tetap jaga kesehatan ya. Nah, kali ini kami akan membahas tentang statistika dasar. Statistika dasar adalah olahan data hasil analisa dari perhitungan tertentu. Dalam statistika ini, kami akan membahas tentang penyajian data, statistika deskriptif, probabilitas dan distribusi peluang, dan penaksiran parameter. Untuk penyajian data statistik adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu kumpulan data sehingga memberikan informasi yang berguna. Tujuan dan fungsinya. Nah, untuk tujuan dan fungsi penyajian data dapat kita lihat pada layar berikut ini. Yang pertama yaitu narasi, cara penyajian data hasil penelitian yang telah dilakukan dalam bentuk narasi atau kalimat. Yang kedua yaitu tabel, yaitu kumpulan angka-angka yang disusun menurut kategori-kategori tertentu dengan sistematis. Yang ketiga yaitu grafik atau diagram, yaitu gambar-gambar yang menunjukkan secara visual data berupa angka atau simbol-simbol yang biasanya dibuat berdasarkan data dari tabel yang telah dibuat. Statistika deskriptif, yaitu suatu metode yang berhubungan dengan pengumpulan atau penyajian data sampai memberi informasi yang berguna. Pentingnya statistika deskriptif yaitu menyediakan informasi dasar tentang variabel dalam dataset, menonjolkan potensi hubungan antara variabel. Statistika deskriptif sangat penting karena jika kita hanya memunculkan data asli yang kita miliki, informasi dan insight dari data tersebut sangat sulit didapatkan, apalagi jika datanya memiliki record yang sangat besar. Metode dasar statistika deskriptif yaitu penyajian data grafik dan penyajian data numerik. Untuk penyajian data grafik dapat kita lihat pada tabel seperti contoh berikut ini. Nah, untuk yang grafik batang juga dapat kita lihat gambarannya seperti pada layar berikut ini. Untuk yang kedua, penyajian data numerik, yaitu yang pertama ukuran pemusatan, yang kedua ukuran penyebaran. Untuk ukuran pemusatan, yang A, min atau rata-rata. Min merupakan nilai rata-rata dari data set kita. Nah, untuk rumusnya bisa kita lihat pada kolom putih tersebut. Nah, untuk B, modus. Untuk yang pertama data tunggal. Modus dari data tunggal adalah data yang paling sering muncul. Untuk rumus pada data kelompok, MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali C. C, median atau nilai tengah. Untuk mencari median pada data tunggal ada dua cara, yaitu untuk data N ganjil dan data N genap. Untuk data kelompok hanya memiliki satu cara, yaitu ME sama dengan TB ditambah setengah N dikurang F per F dikali C. Ukuran penyebaran. A, jangkauan atau rentan atau range. Range sama dengan data terbesar dikurang data terkecil atau X max dikurang X min. B, variansi dan standar deviasi. Untuk keterangannya, S2 sama dengan varian, S sama dengan standar deviasi, XI nilai X ke I, X sama dengan rata-rata, dan N sama dengan ukuran sampel. Probabilitas dan distribusi peluang. Probabilitas
Probabilitas sangat berguna untuk pengambilan keputusan yang tepat karena kehidupan di dunia ini tidak ada kepastian. B. Membantu pengambilan keputusan yang tepat. Kaidah pencacahan, yaitu sebuah cara atau aturan untuk menghitung seluruh kemungkinan yang bisa terjadi dalam suatu percobaan tertentu. Aturan tabel. Contohnya, seseorang mempunyai 3 pasang sepatu dan 5 pasang kaos kaki. Dengan aturan tabel, tentukanlah banyaknya cara orang tersebut dalam mengenakan sepatu dan kaos kaki. Sepatu P1, P2, P3. Kaos kaki K1, K2, K3, K4, K5. Jadi, banyaknya susunannya ialah 15 pasang. Aturan diagram cabang. Perhatikan contoh tersebut dan lihatlah kolom putih pada layar tersebut. Jadi, terdapat 12 macam kemungkinan susunan pengurusnya. Aturan perkalian terurut. Terdapat 4 jalan yang menghubungkan kota P dan kota Q, 3 jalan yang menghubungkan kota Q dan kota R, serta 3 jalan dari kota R ke kota S. Tentukanlah banyak rute perjalanan seseorang dari kota P ke kota S. Nah, untuk kali ini bisa kita masukkan semua rute jalannya. Untuk yang 4 yaitu dari kota P ke kota Q. Untuk yang 3 yaitu kota Q ke kota R. Untuk yang 3 lagi dari kota R ke kota S. Jadi bisa kita kalikan 4 kali 3 kali 3 yaitu 36 rute. Maka banyaknya rute perjalanan dari kota P ke kota S adalah 36 rute. Permutasi dan kombinasi. PRN sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial. Untuk kombinasi CNR sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N dikurang R faktorial. Untuk keterangan-keterangan P, N, R, dan C bisa dibaca pada layar tersebut. Probabilitas. Konsep dasar probabilitas yaitu percobaan, ruang sampel, titik sampel, dan peristiwa. Probabilitas dengan pendekatan atau pendekatan klasik. Contohnya, pelamar pekerjaan terdiri dari 10 orang pria dan 15 orang wanita. Jika diterima hanya satu, berapa peluang bahwa ia merupakan wanita? PA sama dengan 15 per 10 ditambah 15 sama dengan 3 per 5. Jadi, peluang bahwa ia merupakan wanita adalah 3 per 5. Probabilitas dengan pendekatan relatif. Contohnya, dari hasil penelitian diketahui bahwa 5 orang karyawan akan terserang flu pada musim dingin. Apabila lokakarya diadakan di puncak, berapa probabilitas terjadi satu orang sakit flu dari 400 orang karyawan yang ikut serta? Maka PA sama dengan 5 per 400. Jadi peluangnya ialah 1 per 80. Pendekatan subjektif. Contoh, seorang direktur akan memilih seorang supervisor dari 4 orang calon yang telah lulus ujian saringan. Keempat calon tersebut sama pintar sama lincah dan semuanya dapat dipercaya. Probabilitas tertinggi menjadi supervisor ditentukan secara subjektif oleh sang direktur. Jenis distribusi peluang. Distribusi peluang terbagi menjadi 2 jenis, yaitu distribusi peluang diskrit dan kontinu. Untuk distribusi binomial, ketika melakukan suatu percobaan, terkadang hasil yang terjadi berupa percobaan yang sukses atau percobaan yang gagal. Untuk distribusi normal disebut pula distribusi Gauss, adalah distribusi probabilitas yang paling banyak digunakan dalam berbagai analisis statistika. Distribusi sampling adalah distribusi pengukuran statistik seperti rata-rata, standar deviasi, proporsi yang muncul sebagai akibat dari penggunaan sampel. Cara menentukan distribusi sampling yaitu persyaratan akurasi,
Bentuk populasi awal. Contoh distribusi sampling dapat kita baca pada layar tersebut. Penafsiran parameter. Estimasi parameter adalah pendugaan karakteristik populasi dengan menggunakan karakteristik sampel. Penaksir secara umum, parameter populasi akan diberi simbol theta. Jadi bisa dibaca merupakan rata-rata mu, simpangan baku pro, proporsi CP, dan sebagainya. Kriteria penaksir yang baik. A. Penaksir theta. B. Penaksir bervariasi minimum. C. Penaksir konsisten. D. Penaksir yang tak bias dan bervariasi minimum di penaksir terbaik. Cara menaksir rata-rata. Misalkan dipunyai populasi berukuran N dengan rata-rata mu dan simpangan baku pro. Dari populasi ini, parameter rata-rata mu akan ditaksir. Untuk kepulauan ini, ambil sebuah sampel acak berukuran N, lalu hitung statistik yang perlu ialah X dan S. Dengan kata lain, nilai mu besarnya ditaksir oleh harga rata-rata X yang didapat dari sampel. Untuk memperoleh taksiran yang lebih tinggi derajat kepercayaannya, digunakan interval taksiran atau selang taksiran disertai koefisien kepercayaan yang dikehendaki dalam 3 kasus sebagai berikut. Cara menaksir yang terakhir adalah menaksir proporsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, gimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, di kesempatan kali ini kita mau membahas tentang soal materi statistika. Yuk kita simak, belajar bareng-bareng kuy. Selvi sedang membuat segelas kopi susu. Ia menambahkan beberapa sendok gula pasir dan susu ke dalam gelas, kemudian mengaduknya. Untuk memastikan apakah rasanya sudah pas, Selvi mengambil sendok kopi susu lalu mencicipinya. Sampel yang tepat dari cerita tersebut adalah pembahasan. Segelas kopi susu sama dengan populasi. Sampelnya adalah sendok kopi susu atau sampel diambil dari populasi. Nomor 2. Berapa banyak urutan 5 huruf berbeda yang dapat dibuat menggunakan huruf A, B, C, D dengan pengulangan sedemikian rupa sehingga urutannya tidak menyertakan kata B, A, D. Itu adalah di mana urutan seperti A, B, A, D, D dikecualikan. Pembahasannya, berdasarkan soal tersebut, kita diminta untuk mencari jumlah urutan 5 huruf yang berbeda yang dapat dibuat menggunakan huruf A, B, C, D dengan pengulangan sedemikian rupa sehingga urutan tersebut tidak termasuk kata B, A, D. Mari kita cari dulu jumlah total 5 urutan huruf yang dapat dibentuk dengan huruf A, B, C, D di bawah ini, di mana kita buat 5 kotak. Kotak pertama dapat diisi dengan 4 huruf, kotak kedua 4 huruf karena dapat diulang. Kemudian kotak ketiga dan kelima juga dapat diisi dengan 4 huruf karena dapat diulang. Karena pengulangan diperbolehkan pada setiap posisi urutan, jadi setiap posisi bisa diisi dengan 4 cara, sehingga total cara sama dengan 4 pangkat 5 sama dengan 1024 cara. Sekarang mari kita tulis kemungkinan urutan dengan kata B, A, D di dalamnya, yaitu kotak pertama diisi huruf B, kotak kedua diisi huruf A, dan kotak ketiga diisi huruf D. Karena diperbolehkan dengan pengulangan, maka kita isi kotak keempat dan kotak kelima dengan kemungkinan 4 huruf, sehingga diperoleh cara 4 dikali 4 sama dengan 16 cara. Kemudian yang kedua, ketika huruf B, A, D ditempatkan pada kotak kedua, 3, dan 4. Karena boleh dengan pengulangan, maka kotak pertama dan kotak kelima tersebut dapat diisi dengan kemungkinan 4 huruf, sehingga diperoleh cara sama dengan 4 dikali 4 sama dengan 16 cara.
Kemudian ketika huruf BAD diletakkan pada kotak ketiga, 4, dan kelima. Karena boleh dengan pengulangan, maka kotak pertama dan kotak kedua dapat diisi dengan kemungkinan 4 huruf, sehingga banyak cara sama dengan 4 dikali 4 sama dengan 16 cara. Jadi jika kita mendapatkan jumlah urutan termasuk kata BAD di dalamnya ada 16 plus 16 plus 16 sama dengan 48 cara. Jadi banyak urutan 5 huruf berbeda yang dapat dibuat menggunakan huruf A, B, C, D dengan pengulangan sedemikian rupa sehingga urutannya tidak menyertakan kata. BAD adalah 1024 dikurangi 48 sama dengan 976 cara. Nomor 3, diketahui data 3x6678y dengan syarat x kurang dari y. Jika rata-rata data tersebut adalah 6 dan standar deviasi akar 22/7, maka x kuadrat min y adalah pembahasannya. Data tersebut adalah 3x6678y. Nilai rata-rata sama dengan 30 plus x plus y per 7 sama dengan 6. X plus y sama dengan 12, ekivalen y sama dengan 12 min x. Kemudian kita menggunakan standar deviasi. Akar 22/7 sama dengan akar 9 plus dalam kurung x min 6 dikali x min 6 plus 1 plus 4 plus dalam kurung x min 6 dikali x min 6 per 7. 22 sama dengan 2 dikali x min 6 dikali x min 6 plus 14, ekivalen x kuadrat min 12x plus 36 plus 7 min 11 sama dengan 0, ekivalen x kuadrat min 12x plus 32 sama dengan 0, x sama dengan 4 dan y sama dengan 8. Maka x kuadrat min y sama dengan 16 min 8 sama dengan 4.8. Diperlukan sampel berukuran 113 mahasiswa dari jurusan Matematika FMIPA Universitas Negeri Semarang. Pada jurusan Matematika FMIPA Universitas Negeri Semarang, terdapat 3 program studi dengan banyak mahasiswa sebagai berikut. 300 mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika, 280 mahasiswa Prodi Matematika, dan 260 mahasiswa Prodi Statistika Terapan dan Komputasi. Berapa sampel yang akan diambil untuk masing-masing Prodi Pendidikan Matematika, dan Staterkom? Berdasarkan data tersebut, kita memiliki 3 kepala, yaitu Prodi Pendidikan Matematika atau PEMAT, Prodi Matematika, MAT, dan Prodi Statistika Terapan dan Komputasi atau STAT. Dengan perbandingan PEMAT banding MAT banding STAT sama dengan 300 banding 280 banding 260. Total mahasiswa yang dimiliki adalah 840 mahasiswa, sehingga diperoleh jumlah sampling sebagai berikut. Pendidikan matematika diambil 300 per 840 kali 113 sama dengan 40. Matematika diambil 280 per 840 dikalikan 113 sama dengan 38. Statistika terapan dan komputasi diambil 260 per 840 dikalikan 113 sama dengan 35. Jadi, jumlah sampel yang diambil adalah 40 mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika, 38 mahasiswa Prodi Matematika, dan 35 mahasiswa Prodi Statistika Terapan dan Komputasi. Pada soal nomor 5, sebuah sampel acak terdiri dari 100 mahasiswa telah diambil dari sebuah universitas. Lalu nilai IQ-nya dicatat. Dapat X bar sama dengan 112 dan
sama dengan 10. Jika dikehendaki interval taksiran IQ rata-rata dengan koefisien kepercayaan 0,95, maka interval kepercayaannya adalah dengan menggunakan daftar distribusi student, diperoleh mu lebih besar dari 110 dan lebih kecil dari 114. Jadi didapat 95% interval kepercayaan untuk IQ rata-rata mahasiswa dengan mu lebih besar dari 110 dan lebih kecil dari 114. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa 95% kita yakin bahwa rata-rata nilai IQ mahasiswa ada dalam interval 110 dan 114. Nah, gimana soal-soalnya? Semoga dengan soal dan pembahasan tadi kita menjadi lebih paham terhadap materi statistika ya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.